Kawan baik, jumpa kembali dengan Nur Iswan Channel. Bersama saya, nama yang tidak asing lagi di jagat hukum nasional, yaitu Profesor Suparji Ahmad. Siap bro. Ini udah lama sebenarnya, udah lama berjanji, tapi ngatur waktunya sulit karena jadwal beliau tuh sekarang tidak hanya jadi guru besar. Sekarang beliau makanya panggilannya profesor, S1 dari Undip, S2 dari UI, S3 dari juga UI, dan guru besar ilmu hukum dari Universitas Al-Azhar. Betul. Sering sekali sekarang muncul di TV. Ya, kita kan hanya mengikuti permintaan kan. Okay. Kalau permintaan itu jangan disia-siakan, maka kita harus sungguh-sungguh memperjuangkan memenuhi permintaan itu. Itu kan suatu kesempatan bagaimana kita menjadi mata air masyarakat kan, menjadi bagian untuk mencerahkan masyarakat. Maka dengan segala kemampuan yang saya miliki, setiap ada undangan diskusi, saya akan selalu usahakan secara maksimal gitu. Iya, saya lagi nonton tiba-tiba Profesor Suparji lagi, Profesor Suparji lagi. Ya kan hampir semua media mainstream. Dan saya lihat sering juga jadi saksi ahli ya. Ya, salah satu bentuk pengabdian masyarakat kita sebagai guru besar adalah memberikan keterangan ahli ya, gitu. Membantu hakim, ya, membantu terdakwa, membantu jaksa ya, untuk membuat terang benderang perkara, bahwa urgensi dari ahli itu kan menerangkan satu masalah hukum dalam perspektif keilmuan dan pengetahuan dan pengalaman gitu. Jadi jangan sampai ada semacam pandangan bahwa ahli bersaksi yang kemudian dimaknai bagaimana memberikan kesaksian ya, memberikan keahlian karena adanya pesanan gitu loh. Tetapi permintaan yang sering kita terima adalah bagaimana untuk membantu menerangkan masalah. Saya ingat bagaimana dulu kasus, atau bukan kasus sih, ketika Mas Anas mengajukan peninjauan kembali ya gitu, di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat gitu, bahwa pada waktu itu jaksa penuntut umum dari KPK menanyakan ke saya, saudara ini sebetulnya ahli apa gitu loh. Karena ngomong korupsi, ngomong pencucian uang, ngomong korporasi, ya saya jawab dengan apa adanya. Saya tidak pernah mengklaim diri saya sebagai seorang ahli, tetapi saya hanya membantu menerangkan sesuai dengan perspektif pengetahuan dan sependek ilmu yang saya miliki. Biarlah hakim kemudian menilai gitu. Jadi tidak bisa kemudian kita mendalilkan saya ahli ini, tetapi biarlah kemudian hakim yang akan menilai, toh bahwa apa yang disampaikan oleh seorang ahli bukan sesuatu yang mutlak, bukan sesuatu yang absolut mengikat. Jadi model-model pertanyaan secara personal gitu ya, mental breakdown seperti itu menurut saya menjadi tidak relevan gitu loh. Tetapi akan lebih relevan siapapun yang hadir dalam persidangan digali keilmuannya dan dimanfaatkan perspektif tentang kepentingan yang dalam persidangan tadi itu ya. Berarti keterangan saksi ahli itu dalam arti keterangan Profesor Suparji di persidangan itu menjadi bagian dari salah satu alat bukti dong? Iya, jelas. Betul ya? 184 KUHP itu alat bukti itu kan saksi, surat, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi ada 1000 saksi dengan satu ahli, nilai pembuktiannya sama. Ada kontainer surat dengan satu ahli, alat buktinya sama kedudukannya sebagai satu alat bukti gitu. Jadi itu yang kemudian bagaimana pentingnya kedudukan strategis dari seorang ahli. Dan kita tidak berpretensi untuk membebaskan yang kita misalnya bantu gitu, tetapi kembali semuanya pada majelis hakim. Tetapi misalnya alhamdulillah saya dapat kabar tadi satu perkara yang saya jadi ahli di
persidangan Pn Jakarta Utara diputus bebas kan. Itu apakah karena faktor ahli atau faktor yang lain, saya kira. Tapi setidak-tidaknya itu kebahagiaan dan kepuasan kita sebagai seorang ahli ketika diminta sudah bisa membantu untuk yang bersangkutan bebas dari tuntutan dan dari dakwaan apapun gitu. Kasusnya apa itu, Mas? Kasusnya pada waktu itu kayak penggunaan surat palsu. Oh. Dan yang lagi ramai sekarang juga ijazah palsu. yang mau saya tanyain gitu, memang. ya. Karena udah nyenggol ke pemalsuan dokumen. Ya, pemalsuan ijazah lah bahasa terangnya, pemalsuan surat ya kan. Mas Panji ngelihatnya gimana sih? Kok jadi ramai? Kenapa sih dipersoalkan sekarang gitu loh? Atau ya pokoknya Mas Panji itu ngelihatnya seperti apa tuh pemalsuan ijazah Jokowi itu? Ya, ini kan lagu lama yang kemudian diputar lagi kan. Dulu kan pernah ada yang sudah menjadi terpidana kan di Pengadilan Negeri Solo kalau tidak keliru kan, Bambang Tri, dan sekarang yang bersangkutan menjalani hukuman. Dan persoalannya bukan soal ijazah kan. Bahwa sekarang muncul lagi ya bagian dari perjuangan yang diyakini oleh para pejuang sekarang, para pelapor sekarang, bahwa demi kepentingan ya, lembaga kepresidenan yang harus kemudian kredibel, harus berintegritas ya, maka kemudian ada keraguan soal ijazah, maka kemudian kan diungkit lagi gitu loh. Jadi ada pihak yang meyakini bahwa ada keraguan soal ijazah beliau ini kan itu, maka kemudian kan diungkap lagi. Dan proses pengungkapan kan sekarang melalui mekanisme laporan TPUA di Barreskrim Mabes Polri. 3 pasal yang dilaporkan kan, 263, 264, kemudian 266 KUHP. Isinya apa aja tuh, Mas? Kalau pasal 263 itu kan satu delik di ayat satunya bagi orang yang membuat atau kemudian memalsu surat gitu ya, di mana surat tadi itu menimbulkan akibat, bisa memberikan hak, menghapuskan perikatan, atau kemudian menimbulkan misalnya ikatan pada yang lain kan gitu, dan menimbulkan pada kerugian yang lain. Ya misalnya ijazah itu kan dianggap sebagai satu surat ya, yang kemudian bisa menimbulkan hak pada yang bersangkutan. Karena dengan ijazah tadi itu kan yang bersangkutan bisa melamar salah satunya menjadi wali kota, atau kemudian gubernur, atau kemudian presiden. Nah, tetapi persoalan menarik adalah dapat menimbulkan kerugian yang lain gitu loh. Dapat menimbulkan kerugian yang lain itu kan kata-kata dapat kan, bukan sesuatu yang imperatif, bukan sesuatu yang harus material ada, hanya potensial saja. Nah, ini konstruksi kerugian ini kan siapa yang dirugikan? Apakah negara, apakah kemudian pelapor? Nah, bagi pelapor mendapatkan kerugian bahwa karena dengan ijazah palsu, diduga palsu tadi itu, maka kemudian menyebabkan misalnya pengelolaan negara yang seperti ini dan lain sebagainya. Jadi subjek yang dituju untuk pasal 263 ayat 1 itu adalah yang membuat, ya, membuat dan memalsu. Membuat itu dengan memalsu sesuatu yang berbeda. Membuat itu memang tidak ada kan gitu, tapi kemudian diada-adain kan gitu, asmalah ya, asli dari palsu. Kemudian memalsu itu ada, tetapi kemudian di dalamnya bisa berbeda, identitasnya, tanda tangannya, fotonya dan sebagainya. Nah, itu 2 hal perbuatan yang dituju. Nah, sementara katanya dengan soal ayat 2-nya bagi yang menggunakan gitu loh, yang menggunakan juga bisa kena pasal tersebut. Nah, itu kan kemudian katanya dengan 263, sedangkan 266 itu kan katanya dengan satu otentik ya, surat yang otentik ya, yang itu apakah kemudian misalnya sih dibuat dari notaris atau pejabat yang berwenang kan, maka kemudian pasal 266 itu dengan 263 adalah bedanya hanya soal klasifikasi dari surat tadi itu. Jadi yang harus kemudian dilokalisir tentang persoalan ini adalah tentang pemenuhan unsur tadi itu, tentang, dan yang ini kan yang jadi perdebatan kan objek yang mana yang diuji gitu loh. Ya, apakah yang muncul di TV-TV itu, apakah kemudian yang dimiliki Barreskrim, bahwa untuk menguji maksud objeknya itu ijazahnya gitu loh. Kalau kita kemudian misalnya
mau melihat ini tiket kita nonton bola ini asli atau palsu, ya tiketnya harus dilihatin kan gitu loh. Nah, cara menunjukkan palsu atau tidak ya ini dibuat oleh yang berwenang atau tidak kan gitu loh. Diperoleh dengan cara yang benar atau tidak gitu loh. Terus kemudian dibandingkan dengan yang lain gitu loh. Karena kan dari sisi hukum itu kan 3 hal yang diperhatikan, aspek substansi, prosedur, dan kemenangan. Nah, isinya benar tidak, tata caranya membuat benar atau tidak, dibuat oleh yang berwenang atau tidak. Nah, 3-tiganya harus baik dan benar semuanya. Dibuat oleh yang berwenang, isinya benar, dan cara yang benar. Misalnya soal ijazah, dikeluarkan oleh lembaga perguruan tinggi yang memang memiliki hak untuk mengeluarkan ijazah tadi itu. Terus kemudian kedua, bahwa proses mendapatkan ijazah itu harus benar juga, misalnya dengan skripsi, dengan kuliah, dan lain sebagainya. Itu kan prosedur kan gitu. Terus kemudian isinya juga harus data-datanya benar, ya apa tempat tanggal lahirnya, fotonya, dan sebagainya. Bahwa itu harus penting. Ibaratnya kita orang mau sholat, niat kita mau sholat maghrib, tapi baru jam 5, kan tidak sah. Karena belum masuk waktu, belum masuk prosedurnya kan gitu. Terus kita sudah wudu, sudah masuk jamnya maghrib, itu kemudian datang ke musola di masjid, mau sholat jamaah, imamnya masih anak kecil, kan tidak sah juga. Karena apa? Dia belum punya kemenangan menjadi imam kan gitu. Maka tidak berhak memimpin sholat tadi itu karena baru balik. Berarti kan tidak punya hak untuk memimpin sholat tadi itu. Kalau itu terjadi, menjadi cacat tentang bagaimana sholat jamaah tadi itu. Demikian pula ijazah tadi itu, dari sisi substansinya, prosedurnya, kemenangannya juga harus baik dan benar. Baik saja itu tidak cukup. Baik dan benar kan suatu hal yang berbeda. Baik itu misalnya kita pakai baju ini kan. Kalau kita bilang benar, sudah benar, misalnya kancingnya kita masukkan lubang, itu sudah benar. Tetapi kalau kemudian kancing baju yang paling atas dimasukkan paling bawah, itu kan menjadi tidak baik kan gitu. Hingga hasilnya tidak baik dan tidak benar. Maka baik dan benar tadi harus menjadi satu kesatuan. Jadi dalam perspektif hukum, pas sebetulnya kenapa ini diungkit lagi, karena memang belum ada ijazah yang ditunjukkan secara otentik, yang secara akurat bahwa itu adalah asli. Jadi ini harus dibedakan, kan sekarang muncul istilah otentik, identik, dan kemudian asli. Nah, kalau asli itu kan sesuai dengan asalnya. Misalnya naskah proklamasi asli itu yang tulis tangan Bung Karno. Kemudian naskah proklamasi yang otentik itu yang diketik oleh Sayuti Melik kan gitu loh. Nah, terus kemudian yang kemudian identik, misalnya kemudian difotokopi dan disesuaikan dengan aslinya. Nah, itu kan kemudian identik gitu loh, sama dibandingkan dengan yang lain. Ibaratnya kita mau legalisir ijazah, kan harus ditunjukkan aslinya, baru dilegalisir kan gitu loh. Nah, jadi kemudian dianggap sesuai dengan ijazah aslinya, sehingga kemudian tadi itu dianggap sebagai pengganti dari yang asli tadi itu, sehingga kemudian dianggap sebagai sesuatu yang identik tadi itu. Jadi ini perdebatan kalau kemudian mengatakan ini adalah palsu, harus dibuktikan. Makanya mana sisi palsunya kan itu. Objeknya itu harus dipastikan terlebih dahulu, ini yang jadi masalah. Nah, pada sisi yang lain, menurut saya bahwa ini sebetulnya kan soal secara politis kan, ini kan faktor soal kepercayaan yang lain gitu loh. Karena apa? Bahwa mungkin ada janji-janji yang lain yang tidak terpenuhi, sehingga kemudian akibatnya digugatlah persoalan yang kemudian tidak bisa dipercaya. Ini soal kepercayaan gitu loh. Ini kan faktor-faktor politisnya adalah faktor kepercayaan kepada seseorang yang kemudian banyak janji, tapi ternyata adalah karena tidak terrealisasi, maka kemudian muncullah ketidakpercayaan yang lain. Saya kira kan ini hanya sebagai salah satu bentuk ketidakpercayaan saja, yang kemudian sebetulnya ada sisi yang lebih luas tentang ketidakpercayaan itu sisi politisnya gitu. Jadi yang dimaksudkan itu maksudnya janji-janji Jokowi selama ini, janji-janji politik lah, atau janji-janji kebijakan. Janji kebijakan lah terutama kan itu program-program yang dulu dijanjikan, misalnya kan bagaimana realisasinya. Misalnya pada waktu itu kan soal mobil SMK. Nah itu kan katanya pembelinya banyak kan, kedua katanya mau bikin jalan tol laut misalnya kan, itu nggak terwujud. Misalnya yang lebih serius lagi, komitmen mau berantas korupsi, tetapi kan kemudian ternyata KPK dilemahkan. Itu kan soal janji-janji itu yang kemudian
direfleksikan terhadap ketidakpercayaan yang berkaitan dengan ijazah. Tapi persoalannya sekarang ini kan soal sudut pandang saja. Sudut pandang saja melihat satu hal tadi, termasuk ijazah tadi itu terhadap Pak Jokowi itu. Yang jadi masalah sekarang ini kan perbedaan sudut pandang tadi itu karena memandangi dulu baru ditentukan sudutnya. Mestinya kan maksudnya gimana? Mestinya kan ditentukan sudutnya baru dipandangi gitu loh. Jadi harus melihat sisi yang sama baru kemudian memandangi gitu loh. Nah, persoalannya ini adalah memandangi terlebih dahulu baru dicari label-label pembenaran gitu loh. Contoh sederhana kan soal relativitas, bagaimana akhirnya kita merasa berbeda pandangan itu kalau kita lagi nonton bola. Misalnya saya ketika mendampingi tim bola saya itu di menit injury time itu kalau kita sudah menang itu kan terasa lama sekali. Kan apa? Kan akan dikejar lawan kita gitu loh. Tapi sebaliknya kalau kita kalah waktu di terakhir itu merasa cepat sekali. Karena apa? Karena tidak ada kesempatan lagi waktunya. Itu soal sudut pandang tadi itu. Sudut pandang bagi yang menang, sudut pandang bagi yang kalah kan berbeda tadi itu. Bagi orang yang menang lama, bagi yang kalah cepat gitu loh. Tetapi ketika kemudian dikembalikan pada sudut pandang yang objektif, siapa wasitnya bagaimana, jamnya bagaimana, nah itulah kemudian semuanya jadi clear kan gitu loh. Jadi kan soal sudut pandang saja gitu. Dalam kasus dugaan ijazah palsu ini ya sudut pandangnya beda-beda antara pelapor gitu, sama terlapor sama institusi yang menangani. Iya, beda-beda disitulah mestinya. Ketika kemudian pelapor dan terlapor itu adalah memiliki sudut pandang yang berbeda, percayakan pada institusi yang menangani. Cuman persoalannya institusi yang menangani itu tidak diposisikan sebagai sesuatu yang netral, tidak diposisikan sebagai sesuatu independen. Ibaratnya main bola itu bagi yang kalah dan wasitnya bagaimana kan? Agak bias lah. Ya, mesti agak bias. Kalau makanya dalam rangka supaya tidak bias kan, kemudian ada alat bantu kan, VAR kan gitu kan, supaya kemudian akhirnya bisa merekonstruksi kejadian sebelumnya kan. Nah kita perlu juga sebetulnya bagaimana dunia hukum kita melakukan rekonstruksi fakta sebelumnya itu dengan bukti-bukti yang akurat. Ya misalnya dengan lab 4 kan, dengan pendekatan scientific crime kan itu ya, supaya kemudian akan lebih ilmiah, lebih bisa dipercaya gitu. Jadi, tapi sebentar saya potong sebelum penjelasan tadi. Tapi kan UGM bukannya udah menyatakan itu asli. Iya. Kemudian Bareskrim juga sudah identik dengan asli katanya kan. Nggak cukup itu ya? Ya itu kan dari sisi kewenangan sudah cukup kan, bahwa kemudian yang berwenang mengeluarkan ijazah adalah UGM. Sudah menyatakan tentang itu. Terus kemudian dari sisi lembaga yang berwenang juga sudah mengatakan itu identik kan gitu loh. Itu dari sisi kewenangan tidak salah. Apa kemudian pertanyaan ini cukup atau belum untuk menyatakan ini sebagai satu yang asli? Nah, akhirnya kan kita lihat dari prosedurnya. Muncullah bahwa ternyata mendapatkan ijazah itu kok mana skripsinya gitu loh. Fontnya kok berbeda kan. Itu dari soal prosedurnya kan gitu loh. Itu. Menurut para yang tidak percaya kan gitu loh. Karena itu tadi saya katakan tidak hanya cukup melihat dari sisi kewenangan saja. Prosedurnya juga dilihat kan gitu loh. Nah fotonya kok ini berbeda dan sebagainya itu cuman persoalannya adalah yang paling serius ketika kemudian dalam sebuah perdebatan itu kita mengajukan diri sebagai kebenaran melalui pembenaran gitu loh. Mestinya kan kita harus melakukan objektifikasi gitu loh supaya kemudian tidak subjektif proses menyimpulkan tadi itu yang harus kemudian dibangun tradisi kita, bahwa kita harus mengakui ketika memang ada pendapat yang objektif saya sebuah kebenaran, mestinya ya itu yang harus diikuti gitu ya. Nah, terus kan Pak Jokowi itu waktu menjelang melaporkan terus bertemu dengan polisi itu kan juga nenteng konon ya ijazah aslinya lah. Ya kan udah mungkin udah diperlihatkan lah, ini Pak jasa saya asli kan, tapi cuma sama polisi doang, ke publiknya kan enggak cukup itu ya? Ya itulah yang jadi persoalan kan gitu loh, bahwa ketika yang dibawa Pak Jokowi itu apakah ijazah asli yang dimiliki yang kemudian diberikan kesempatan bagi penyelidik untuk menilai,
atau satu fotokopian yang kemudian diberikan kan gitu loh. Nah itu kan nggak bisa melihat secara transparan kan itu loh. Itulah yang kemudian masih menimbulkan misteri, masih menimbulkan teka-teki kan gitu loh. Dari mana kemudian penyelidik menyimpulkan bahwa ini adalah sebagai sesuatu yang identik tadi itu. Apakah identifikasi tadi terhadap objek yang benar gitu ya, atau terhadap objek yang seharusnya, atau kemudian memang objek yang lain gitu loh. Nah identifikasi kalau itu adalah ijazah yang asli dan kemudian memperoleh pendapat, memperoleh analisa bahwa itu adalah identik, ya mestinya tidak perlu dipertanyakan lagi dan mestinya dipertunjukkan saja gitu loh, ditunjukkan saja bahwa ini loh ijazah aslinya yang kemudian berhasil sebagai alat bukti dan kemudian setelah kami melakukan verifikasi bahwa ternyata adalah identik, maka mestinya sudah tidak ada celah lagi, ya tidak ada celah lagi. Tapi kan ini akhirnya kan waktu itu masih dipertanyakan ijazah mana yang kemudian yang analog atau ijazah yang mana yang dipakai kan itulah yang sampai sekarang masih menimbulkan misteri dan akhirnya berbagai spekulasi dan gitu. Pak Jokowi sama lawyernya juga kayaknya masih belum mau nunjukin yang asli itu. Mau dulu pernah Pak Jokowi sih ngomong kalau di pengadilan. Ya, di pengadilan katanya. Iya. Makanya sebetulnya ini kan sebuah kalimat narasi yang terpikir sebelumnya atau tidak kan gitu loh. Ketika kemudian ini dianggap sebagai satu alat bukti yang ditunjukkan di persidangan, ini persidangan yang mana kan gitu loh. Persidangan yang beliaunya sebagai terlapor atau beliaunya sebagai pelapor kan gitu loh. Nah karena memang kan ada dua kedudukan yang berbeda. Kalau di Polda Metro Jaya kan beliau ini sebagai pelapor kan gitu loh, yang kemudian pasal penghasutan, pasal kegaduhan, ujaran ITE dan sebagainya kan itu. Tapi kemudian di Bareskrim itu kan dia sebagai terlapor kan gitu loh, ya dengan menggunakan ijazah palsu tadi itu. Maka ini kan saling berkorelasi gitu, akan yang berkorelasi ketika kemudian di Bareskrim mengatakan bahwa ini adalah sebagai sesuatu yang asli, maka berarti yang dilakukan oleh terlapor di Polda Metro Jaya dianggap mencemarkan nama baik gitu loh. Karena sesuatu yang asli kok dikatakan palsu. Apakah itu akan digunakan pembuktiannya? Ini kan menjadi menarik gitu loh. Pembuktian persidangan yang mana gitu itu yang kita tunggu kan kalau akan ditunjukkan nanti gitu. Kemarin ada putusan sidang tuh yang gugat kan Muhammad Taufik atau siapa itu? Yang di Solo itu kan? Iya. Malah gugur karena hakim menganggap mereka bukan kewenangan mereka kan gitu ya. Itu yang benar begitu? Iya, bahwa ini kan di Solo itu kan perdata kan ya, gugatan perdata kan. Gugatan itu kan bisa gugur kalau memang penggugat ini misalnya tidak hadir kan, atau penggugat ini tidak memiliki legal standing misalnya seperti itu kan, ya akhirnya kemudian cacat formil, cacat prosedural tadi itu. Tapi ini kan satu hal yang berbeda kan itu di kasus di Solo dan kasus di atau perkara di Jakarta ini kan itu. Tapi ini kalau yang lebih memiliki pemberitaan yang masif ini kan soal bagaimana pembuktian ijazahnya tadi itu. Kalau memang soal perdata ini kan satu yang kemudian bersifat privat yang kemudian akan diuji tentang bagaimana dalil kerugian dari seorang penggugat tadi itu. Tapi ini terlepas dari semuanya, menurut saya ini kan sebuah laboratorium hukum yang baik gitu ya, sebagai sebuah pembelajaran yang baik selama kemudian bisa dikelola dengan baik. Tetapi kan per hari ini gitu ada sesuatu yang kemudian perlu segera diantisipasi sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal kan gitu kan. Karena misalnya ada demo yang tangkap ini kan tidak boleh itu menurut saya kan itu. Karena itu kan ya namanya juga demokrasi, namanya orang menyampaikan sebuah keyakinan ya. Yang terpenting semuanya adalah proporsional ya, prosedural dan profesional gitu. Tidak perlu narasi-narasi kemudian mengintervensi kepada aparat penegak hukum ya untuk melakukan tindakan-tindakan upaya paksa kepada seseorang. Jadi menurut saya yang harus digarisbawahi. Kan udah dipanggilin nih yang terlapor ya, Dr. Diva, Polri Suryo, dipanggil sebagai untuk dilakukan verifikasi kan itu loh. Nah saya kira itu langkah hukum yang telah dilakukan secara tepat. Tetapi menurut saya kan supaya ini ada sebuah kepastian gitu ya, maka lebih baik ini prosesnya lebih cepat kan gitu ya, sehingga kemudian tidak menimbulkan berbagai macam implikasi yang tidak produktif kan gitu.
Tapi sebentar, Ya, kan kemarin udah ada gelar perkara khusus itu. ya. Itu menurut Mas Prof cukup nggak itu langkah yang dilakukan Polri dengan mengundang semua pihak? Tapi Pak Jokowi sama UGM-nya nggak hadir juga. Ya, bahwa gelar perkara itu kan satu mekanisme yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penegakan hukum yang kemudian menjadi bagian dari criminal justice system ya, yang untuk mengevaluasi, memproyeksi langkah-langkah hukum berikutnya gitu loh. Pada waktu itu kan sudah ada suatu kesimpulan dari Barreskrim bahwa tidak ada peristiwa pidana kan, sehingga perkara dihentikan. Tetapi kan kemudian ada DUMAS, ada pengaduan masyarakat dari pelapor yang menuntut adanya gelar perkara. Maka Polri merespon gelar perkara saja khusus kan gitu loh. Kenapa gelar perkara khusus? Karena memang ini ada permintaan dari masyarakat. Perkara menjadi perhatian publik, maka dilakukanlah gelar perkara khusus. Dan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas, diundanglah pengawas-pengawas eksternal kan itu, selain dari dalam ada Divkum, ada dari Propam, dari pihak pelapor, ada terlapor, ada pihak pengadu mas atau teradu kan itu. Dan kemudian masing-masing didampingi ahli kan, terus ada dari wasidiknya. Itu kan kalau standarnya seperti itulah. Tetapi mengingat ini ada satu perhatian dan ada permohonan, akhirnya mengundang Komnas HAM, mengundang Kompolnas, mengundang dari DPR, kalau tidak salah juga ada Ombudsman ya, supaya apa? Supaya menjamin transparansi. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Wasidik sudah sangat-sangat responsif ya, yang mestinya ini sudah cukup mengevaluasi tentang kinerja penyelidik sebelumnya. Tetapi saya belum tahu persis ya kesimpulan dan rekomendasinya itu tentang apa yang dilakukan oleh Wasidik kemarin. Tetapi terlepas dari soal hasilnya, menurut saya apa yang dilakukan sudah sangat baik ya, merespon dinamika masyarakat. Harapannya sih bisa mengakhiri gitu loh. Tetapi nampaknya tidak akan berakhir karena tidak ada akhirnya ini gitu, ya. Tapi biasanya gelar perkara khusus itu ujung rekomendasinya tuh apa? Misalkan menghentikan penyelidikan, bisa menaikkan status dari gitu. penyelidikan ke menjadi penyidikan, ada tersangkanya, gitu ya? Atau dihentikan lah. Jadi misalnya ada beberapa kemungkinan perkara tidak cukup alat bukti sehingga untuk dinaikkan menjadi penyidikan, maka perkara direkomendasikan untuk dihentikan. Atau perkara belum bisa diambil keputusan, dihentikan atau dilanjutkan karena perlu pendalaman lagi gitu loh. Nah, perlu pendalaman. Atau perkara cukup bukti untuk ditingkatkan pada penyidikan, maka direkomendasikan ditingkatkan pada penyidikan. Kemungkinan bahwa mungkin jalan tengah di tengah-tengah itu supaya untuk melakukan pendalaman terlebih dahulu gitu sebelum mengambil sebuah kesimpulan gitu. Ya. Jadi menurut Mas Prof, ini kesimpulannya akan dilakukan bukan dihentikan atau dinaikkan ke penyidikan, tapi pendalaman ya, supaya kemudian lebih mendapatkan validasi tentang alat buktinya, tentang barang buktinya ya, sehingga kemudian tidak ada celah lagi. Harapannya bahwa langkah-langkah hukum yang dilakukan itu tidak menimbulkan celah lagi. Kalau yang dulu kan dipertanyakan karena tidak ada gelar perkara, kan tidak ada gelar perkara kan itu, maka ini kan sebagai jawaban atas kekhawatiran suatu keberatan yang dulu. Nah sekarang mestinya sudah direspon dan kesimpulannya juga kalau memang mendapatkan novum atau bukti-bukti baru kemarin bisa didalami lebih lanjut gitu. Maka tergantung kemarin para pengadu, para ahli menyodorkan barang-barang baru nggak, bukti-bukti baru nggak, nah itu jadi bahan untuk pendalaman gitu. Ya. Tapi kenapa Pak Jokowi itu nggak kunjung menunjukkan ijazah aslinya? Ya menurut saya memang tidak perlu ditanggapi apa ya, sebelum memang ada beberapa kemungkinan kan itu tentang kenapa tidak tunjukkan, mungkin belum menjadi sebuah garisan menunjukkan kan gitu, karena belum ada upaya paksa untuk menyita kan gitu. Tidak ada kewajiban juga untuk menunjukkan itu, tetapi kalau dalam rangka segera mengakhiri ini maka segera ditunjukkan. Tapi mungkin saja juga meyakini bahwa saya tunjukkan pun pasti juga diragukan, sehingga tidak ada gunanya untuk ditunjukkan gitu loh. Itu mungkin kan. Ya. Tapi terakhir nih Prof, ini kayaknya masih panjang berarti. Masih panjang ini menjadi parade sinetron yang drama yang menarik gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana bisa dikelola gitu ya, bisa dikelola menjadi
menjadi satu keuntungan bagi negeri. Caranya gimana? Yaitu semuanya berjalan secara proporsional, berdebat secara ilmiah, ya, secara argumentatif dan secara objektif kan gitu. Bagaimana mengelola konflik itu menjadi energi positif kan gitu. Dan itu yang harus dimainkan oleh media, dimainkan dalam konteks penegak hukum atau kemudian para pihak yang terlibat. Saya kira di balik ini semua pasti ada hikmahnya. Itu yang kemudian hikmah itulah yang kemudian harus ditonjolkan buat bangsa ini gitu. Iya. Karena sebagian ada juga apa sih, dianya orangnya juga udah nggak lagi jadi presiden ya kan. Iya. Kok masih juga dipersoalkan, kenapa nggak dulu aja dipersoalkan. Oh ya, kalau udah kenapa dari dulu juga dipersoalkan, tapi kan nggak serius, malah yang mempersoalkan jadi masuk penjara kan. Iya. Ya kenapa momentumnya sekarang? Ya pertama mungkin bahwa yang bersangkutan sudah tidak berkuasa atau kemudian bahwa menemukan bukti baru kan gitu kan. Atau kemudian memang ada agenda-agenda lain yang kemudian sedang dipersiapkan dengan isu ini, ya itu kan kita tidak tahu persis, tapi tentunya kan kita yang nilai yang dari permukaan saja, bahwa yang di permukaan ada satu pihak dalam rangka membela keyakinan dan kebenaran demi perbaikan lembaga kepresidenan, maka kemudian menuntut adanya penunjukan pada ijazah aslinya. Tapi pada sisi yang lain bahwa sebetulnya kan ini sudah sesuai dengan yang jadi wali kota, dari gubernur, bahkan jadi presiden 2 periode, sehingga sebetulnya ini sesuatu yang kemudian tidak relevan lagi untuk dipersoalkan. Tetapi ya apapun yang terjadi kan kita tinggal berpikir secara sederhana saja, fakta, masalah, dan solusi. Faktanya ada dinamika tentang ijazah palsu, masalahnya adalah bagaimana kemudian menyelesaikan dalam konteks memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dan solusinya ya bagaimana kemudian dari pihak Bareskrim bekerja secara cepat kan gitu ya, mengakomodir semua bukti-bukti secara komprehensif, dan pihak-pihak yang terlibat membantu membuat terang benderang perkara itu, dan jangan sampai kemudian mengklaim dirinya yang paling benar gitu. Oke. Mas Prof. Matur suwun. Alhamdulillah. Gitu. Nanti kita ngobrol lagi. Mudah-mudahan Mas Prof jadi tamu tetap. Amin. Di Nur Iswan Channel yang tagline-nya itu menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.